Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang tercinta dimanapun berada, kami saat ini berada di kantor Yayasan Palung yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono Ketapang. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Edi Rahman. Selamat siang Bapak Edi. Ya, Pak Edi Rahman di Yayasan Palung sebagai apa ini Pak? Saya sebagai Direktur Konservasi di Yayasan Palung. Baik Bapak, kita langsung saja untuk ke pertanyaan pertama untuk keterlibatan radio. Apa yang mendorong radio Kabupaten Ketapang untuk bermitra dengan Yayasan Palung ini Pak? Mengapa Yayasan Palung memilih Radio Kabupaten Ketapang sebagai mitra untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan Yayasan Palung? Silakan Pak. Ya, karena begini, salah satu media yang bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat itu adalah melalui radio. Dan radio itu kan sudah sejak dari berdirinya Yayasan Palung itu sudah ada di Ketapang, dan salah satunya itu adalah bagaimana pesan-pesan tentang penyelamatan orangutan dan habitatnya itu bisa tersampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang maupun Kabupaten Kayong Utara melalui radio. Itu salah satu yang menjadi tujuan kami bermitra dengan RKK sekarang. Oke. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya adalah format penyiaran. Format program seperti apa yang direncanakan untuk mendukung kampanye Yayasan Palung? Silakan Bapak. Format yang kami harapkan itu bagaimana RKK itu bisa memutar jingle yang kami punya, yang memang diproduksi oleh Yayasan Palung, bisa mengadakan kegiatan dialog interaktif ketika di radio, juga bisa memutar musik karena Yayasan Palung itu juga punya ada musik tentang lagu Pongo, dan itu harapan kami bisa bagaimana RKK itu bisa memutar menyampaikan pesan-pesan itu. Oke. Baik, Pak Edi, seberapa sering konten Yayasan Palung akan disiarkan atau disebarluaskan melalui Radio Kabupaten Ketapang, dan berapa durasi setiap sesi penyiaran tersebut? Harapan Yayasan Palung itu sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Sebanyak-banyaknya bisa menyampaikan pesan-pesan terhadap penyelamatan orangutan dan habitatnya. Karena kampanye terhadap penyelamatan orangutan dan habitat itu akan lebih baik kalau dilakukan sesering mungkin, tidak hanya sekali-sekali, tapi bagaimana sesering mungkin. Itu harapan kami. Baik. Melalui berbagai media yang dimiliki RKK, seperti sosial medianya, YouTube dan sebagainya, apapun yang dimiliki RKK. Itu juga akan dimanfaatkan untuk mempublikasikan kegiatan Yayasan Palung. Baik Bapak. Berikutnya adalah potensi tantangan. Apa saja tantangan teknis atau operasional yang mungkin dihadapi dalam menjalankan kerjasama ini Pak, yang selama ini sudah dirasakan? Kami merasakan sampai saat ini itu belum ada tantangan teknis seperti apa, tapi kami sangat berharap ke depannya itu kami mendapat informasi berapa pendengar yang telah mendengar siaran yang kami lakukan, kampanye yang kami lakukan. Setidaknya kami memiliki database itu. Itu harapan. Kalau tantangan itu kami selama ini tidak ada tantangan yang cukup besar. Kalaupun persoalan-persoalan yang ada pun persoalan kecil saja yang bisa diatasi. Yang bisa diatasi. Dan kerjasamanya itu kan kita sudah 25 tahun sudah dengan RKK itu. Berikutnya, artinya kerjasama selama ini adalah kerjasama yang berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, dan hasilnya juga membuat kedua belah pihak
merasa masing-masing punya kontribusi yang luar biasa ya Pak ya. Dan Baik. juga kami sampai saat ini diberikanlah, kami merasa oleh RKK itu diberikan peluang, kesempatan untuk menyampaikan kampanye tentang penyelamatan orang hutan dan habitatnya. Oke. Bagaimana cara Radio Kabupaten Ketapang mengukur efektivitas program ini di kalangan pendengar nih Pak? Apa yang sudah dijadikan tolak ukur bahwasanya kampanye atau sosialisasi ini sampai kepada masyarakat? Kalau kami itu belum pernah melakukan survei. Ya, belum melakukan survei seberapa besar orang yang mendengar radio RKK itu. Tapi mungkin kalau saya punya pengalaman sewaktu di tahun 2001, 2002, 2003 itu banyak masyarakat yang memiliki radio, yang selalu mendengarkan radio. Waktu itu kami berpikirnya itu sangat efektif menyampaikan pesan-pesan terhadap penyelamatan orang hutan dan habitatnya. Nah, kemungkinan saat ini kita sudah memiliki kemajuan yang lebih modern dari yang dulu. Kemungkinan orang-orang untuk mendengar radio itu hanya orang-orang kalangan terbatas saja sebenarnya. Nah, tapi saya harap kita harus memiliki database atau melakukan survei seberapa besar pendengar radio itu yang bisa mendengarkan siaran, terutama siaran yang dilakukan Yayasan Palung. Baik. Yang terakhir Pak, dukungan ekstra untuk Radio Kabupaten Ketapang ini tentunya punya kesediaan memberikan waktu ya untuk membantu Yayasan Palung dalam promosi di luar siaran, misalnya melalui media sosial atau kegiatan komunitas. Ini tanggapan dan harapan Bapak bagaimana nih Pak? Nah, kalau saat ini kan kita hanya menyampaikan itu adalah kampanye-kampanye terkait dengan tentang penyelamatan orang hutan dan habitatnya yang dilakukan Yayasan Palung. Harapan kedepannya itu bagaimana RKK juga bisa menyiarkan kegiatan-kegiatan program di Yayasan Palung, karena program Yayasan Palung itu bukan hanya pendidikan lingkungan. Nah, radio itu salah satu subbagian dari kegiatan pendidikan lingkungan. Jadi juga kami punya program hutan desa, juga kami program penyelamatan satwa, juga kami punya program riset dan beberapa program yang lain. Nah, harapan kedepannya itu bagaimana semua program bisa dibantu untuk dikampanyekan oleh RKK Ketapang. Baik. Pak Edi Rahman, terima kasih banyak untuk jawaban-jawabannya Bapak. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Edi sama Ibu Sheryl, tapi sepertinya Pak Edi saja yang menjawab ya. Sinergi konten nih Pak, ini kan zaman sudah luar biasa canggih. Selain bersosialisasi atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan Yayasan Palung melalui siaran radio, yang notabene kita tahu siaran radio ini hanya audio saja ya, sekarang kita bisa menyebarluaskan melalui audio video, sehingga mungkin kedepannya bisa membuat konten bersama atau isi siaran bersama, isi publikasi bersama dengan Radio Kabupaten Ketapang nih Pak. Bagaimana menurut pendapat Pak Edi? Iya, kalau berkaitan dengan konten, karena kita kan semakin hari ada kemajuan yang canggih teknologi. Teknologinya. Nah, harapan kami antara Yayasan Palung dengan RKK bisa bekerja sama membuat konten yang cukup menarik, yang bisa didengar maupun ditonton oleh masyarakat Kabupaten Ketapang. Nah, ini perlu didiskusikan antara Yayasan Palung dengan RKK, bagaimana membuat konten itu yang lebih menarik dan pesan-pesan lingkungan terhadap penyelamatan orang hutan dan habitatnya itu bisa tersampaikan. Baik. Adakah rencana untuk mengevaluasi keberhasilan kerjasama ini secara berkala Bapak? Misalnya
berapa bulan sekali atau bahkan setiap semester, dan jika ada, bagaimana mekanismenya Pak? Harapan Yayasan Palung itu sebenarnya kalau bisa itu per 3 bulan kita sudah melakukan evaluasi Trimester ya Pak ya? Iya, Oke. sudah melakukan evaluasi dan kita sudah merencanakan untuk 3 bulan berikutnya apa yang menjadi topik, apa yang menjadi yang akan kita sampaikan terkait dengan penyelamatan orangutan dan habitatnya. Karena sekarang ini kan banyak momen nih Bu, ada momen Hari Lingkungan Hidup sedunia, ada momen Hari Orangutan sedunia dan sebagainya. Kalau kita memiliki evaluasi dan kita memiliki kesepakatan atau diskusi apa yang harus kita rancang untuk bagaimana pesan-pesan terhadap penyelamatan orangutan dan habitat itu akan tersebar lebih luas. Gitu. Oke, sehingga seluruh lapisan masyarakat mengetahui. Pak Edi, dukungan pemerintah atau support pemerintah Kabupaten Ketapang dan pemerintah Kayong Utara terhadap kegiatan Yayasan Palung ini seperti apa Pak? Iya, kalaupun kami memang sangat berharap ya, sangat berharap, bukan saja berharap, tapi saat ini juga keberadaan Yayasan Palung di Ketapang maupun di Kayong Utara otomatis itu karena dukungan pemerintah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Hanya kan dukungannya berbeda-beda. Dan kami dari Yayasan Palung juga karena memiliki beberapa program, kami selalu selama ini sudah berkontribusi. Pemerintah daerah itu sudah berkontribusi dalam mendukung kegiatan Yayasan Palung. Oke. Artinya dukungan pemerintah cukup baik ya Pak ya, dari baik. Kedua kabupaten. Kedua kabupaten. Baik. Pak Edi, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Pak Edi sampaikan bersama Ibu Sheryl tentunya semakin memberikan informasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, terutama sekali generasi muda yang mereka lah nanti penerus kita untuk peduli lingkungan, peduli dengan orangutan yang keberadaannya semakin hari semakin langka. Oke. Sampai jumpa di lain waktu Bapak dan Ibu. Thank you very much. Thank you. Terima kasih banyak. Iya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.